Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Dengar ya. Nah, kita sekarang eh, bahas tentang ancaman malware ya. Nah, di situ bisa di-download nggak itunya apa materinya? Materinya bisa di-download? Sebentar, Pak, saya coba dulu. Ya, coba ya. Di situ ada tugas ya. Sudah bisa, Pak? Udah bisa di-download ya? Baik, jadi silakan di-download ya materinya. Di situ ada soal dikerjakan ya. Hmm. Dikumpulkannya jam berapa, Pak? Eh, boleh, mau kapan dikumpulkannya? Hmm.
Nah, eh, silakan di-download ya. Nah, di sini ada materi ya kuliahnya malware, tips ancaman malware gitu ya. Jadi di situ ada definisi ya dan jenis-jenis malware gitu ya. Jadi sebetulnya malware itu malicious software. Jadi software-software yang berbahaya gitu. Nah, software ini bisa di-download tidak sengaja gitu ya. Bahkan bisa aja sengaja gitu. Nah, tapi jarang yang sengaja gitu ya. Tapi biasanya ini bercampur atau masuk ke dalam software-software bajakan gitu ya. Jadi kalau misalnya di-download ya software-software atau mencari software-software bajakan kemudian di-download, nah biasanya ini ada ke bawah gitu ya. Nah, secara otomatis terinstall gitu ya, tanpa sepengetahuan kita. Dan bisa dilihat seolah-olah tidak apa-apa gitu ya. Bahkan ada yang mengarahkan ya pada saat download mengarahkan kita ya sebagai pencari gitu. Nah, itu diarahkan ke tempat-tempat yang memang di situ banyak apa malware-malware gitu ya. Nah, sehingga yang harusnya kita download software yang kita inginkan, tapi nyatanya eh, kita nggak teliti gitu ya. File yang kita diinginkan misalkan Microsoft.com gitu ya, atau Microsoft gitu ya, atau Office gitu. Tapi begitu di-download itu tidak ada kata-kata Microsoft-nya gitu. Tapi dia berbentuk angka-angka atau nama file yang acak gitu ya. Nah, kemudian kita langsung aja main itu apa install gitu ya, atau download. Nah, setelah diinstal nggak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa gitu. Ya. Tapi kita nggak tahu apa yang tadi diinstal itu karena tidak tidak ada keterangan bahwa file itu telah terinstall gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di mana di control panel gitu ya, itu tidak ada gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya gitu. Nah, kemudian jadi tujuannya tujuannya malware ini ya tujuannya merusak gitu ya. Merusak. Nah, biasanya mencuri apa? Mencuri data gitu ya. Nah, kemudian karakteristik umumnya ya tidak sah ya, bekerja secara diam-diam, merusak atau mencuri data dan sulit dideteksi gitu. Tapi ya sekarang kan sulit gitu ya mendeteksinya. Contoh misalnya ada kiriman WA gitu ya. Mohon maaf ya, pelanggan kami atas nama ini institusinya disebutkan gitu ya. Seolah-olah benar gitu ya. Misalnya begini nih, tiba-tiba ada WA selamat pagi atau selamat sore, selamat malam gitu. Eh, Silakan klik tautan ini ya untuk perbaikan UAS misalkan. Pasti yang apa? Yang di SSTB pasti diklik gitu ya. Pasti diklik. Apalagi kalau misalnya tautannya begini, ya, mohon maaf Anda kena tilang. Silakan untuk memverifikasi bahwa Anda tidak melakukan apa pelanggaran lalu lintas. Silakan klik di sini, coba. Pasti akan mengkliknya gitu, karena penasaran, bener gak? Ya seperti itu. Nah, ini apa? Eh, Jenis-jenis malware ya. Jadi virus itu termasuk malware juga gitu. Ada worm, ada trojan, kemudian ada ransomware, kemudian ada spyware, kemudian ada adware ya. Nah, ini biasanya efek utamanya bisa dilihat ya. Nah, yang sekarang yang marak ya, yang marak itu malware yang sengaja atau tidak sengaja atau terpaksa terinstall ya, di suatu perangkat dan itu dia akan connect ke server pembuat mailnya. Nah, ini yang berbahaya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ke download, kemudian terinstall, dia akan berkomunikasi ya. Nah, kenapa ini sangat efektif gitu ya bagi orang jahat gitu ya, orang yang tidak berhak bisa mencuri data kita gitu.
Karena begini, semua perangkat ya yang ada dimanapun ya pasti akan terhubung ke internet gitu ya. Contoh misalnya ya, kita punya HP, orangnya sudah tidur ya, tapi HP-nya tidak, masih connect gitu ya. Jadi apa penjahat ya yang memasang malware itu dia sudah ketahuan gitu, ini sudah connect, nah, tinggal langsung aja di itu apa di remote gitu ya. Nah ini yang paling berbahaya gitu. Nah bahkan nanti katanya ini lagi dikembangkan, eh, begitu kirim email atau kirim message gitu ya, atau kirim apa tautan itu nggak usah diklik itu langsung katanya. Ya, nah itu lebih berbahaya lagi gitu. Jadi begitu kirim langsung terinstall gitu ya. Nah ini apa nantinya kan apa jadi tidak percaya gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya kayak WhatsApp ya, WhatsApp kan kemarin-kemarin banyak yang dibajak. Sekarang sudah aman karena ada verifikasi dua faktor gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi perkembangan kenapa kebanyakan di OS Android itu banyak kasus seperti itu? Karena memang perkembangan Android tidak sebanding dengan pengetahuan atau apa kerja para hacker gitu ya. Kalau Android kan versi satu, versi 2 berapa tahun lagi gitu. Nah, ini hacker kan banyak gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini ada rootkit, ada keylogger, ada botnet ya. Nah, Trojan juga ada definisinya ya. Kemudian virus tinggal dibaca aja, ada ciri-cirinya. Nah, sebetulnya tujuan malware ya mengambil alih kontrol komputer korban ya. Mengambil alih kontrol perangkat korban gitu ya. Jadi seperangkat itu bisa dibajak gitu ya. Dia yang bisa ngontrol gitu ya. Seperti itu. Kemudian mencuri data rahasia perusahaan atau personal gitu. Nah, kemudian apa bisa juga pemerasan ya. Kalau ransomware kan apa tujuannya untuk memeras gitu ya. Jadi kalau mau dibuka dia kunci itu mau dibuka bayar dulu gitu ya menggunakan Bitcoin. Kemudian nah ini pencurian apa uang gitu ya. Nah, nah pencurian uang yang sekarang yang masih marak gitu ya. Kemudian bisa aja merusak kepercayaan publik ya organisasi. Contoh misalnya, kenapa ini institusi misalnya bank atau apa gitu ya, kenapa itu banyak yang hack? Artinya berarti banyak orang yang tidak percaya dan ya pelanggannya atau customernya bisa-bisa hilang gitu ya, seperti itu. Jadi tahapan serangan malware ya, jadi terinfeksi dulu, terinfeksi, kemudian dia akan eksekusi, ya. Kemudian dia akan apa menetap dan mendapatkan hak akses lebih tinggi. Jadi biasanya ya ada beberapa perangkat ya atau apa device gitu ya itu bisa mengekskalasi ya. Jadi menaikkan ya tingkat apa usernya gitu ya. Yang asalnya user biasa dia bisa menjadi power user gitu ya. Full user gitu ya. Kemudian mencuri, kemudian menghapus jejak aktivitasnya ya. Seperti itu. Kemudian ini apa tindakan pencegahannya ya menggunakan antivirus, tapi antivirusnya harus berbayar gitu. Kalau yang EC-EC kan masih nggak full gitu ya memberantasnya. Kemudian harus ada firewall ya, minimal IPS atau IDS gitu ya untuk perusahaan besar gitu. Kemudian ada patch management gitu ya. Kemudian ada apa namanya apa endpoint detection ya. Jadi mendeteksi ya titik-titik untuk mendeteksi bahwa sebelum terjadi serangan itu ada apa tindakan-tindakan ya. Nah, langkah organisasi biasanya adalah kebijakan keamanan.
kemudian backup berkala, ya. Kalau bisa diaudit ya keamanannya di mana apa vulnerability-nya, kelemahan-kelemahannya. Nah, tentunya harus ada edukasi gitu ya. Jadi sebetulnya begini ya, kalau misalnya ada serangan ya, serangan yang baru, kan dulu itu undangan ya, undangan apa pernikahan itu kan nggak tahu kan. Begitu ada undangan pernikahan ini siapa ya? Jangan-jangan teman saya diklik ya. Nggak tahu, oh ternyata itu berbahaya gitu. Nah, menyebar ini kan harus edukasi gitu. Harus di apa ya minimal ada pengetahuan lah gitu. Ya untuk emak-emak ya, itu begitu ada undangan ya diklik aja ngapain nggak berpikir seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang IT juga bisa terkecoh gitu ya. Nah, untuk mengecoh seorang IT ya bisa aja. Mohon maaf, ini hilang. Nah, pasti akan tidak menyangka itu ya. Kalau undangan, oh, udah tahu. Nah, tapi kan bisa dialihkan ke hal-hal yang sifatnya eh, apa ya? Kita harus buka gitu seperti itu. Nah, di sini ada studi kasus ya. Coba dikerjakan ya. Misalnya seorang karyawan menerima file PDF ya yang mencurigakan melalui email dan membukanya setelah itu. Jadi komputer menjadi lambat dan webcam menyala sendiri. Jenis mail apa yang memungkinkan menyerang? Ini jelaskan banyak lah ya di internet banyak. Nah, ini studi kasusnya. Silakan dijelaskan. Nah, itu untuk jawabnya ya. Nah, tinggal di enter aja. Ya enter langsung jawab gitu kan enak ya. Dua langsung enter jawab gitu ya. Jangan ininya dibiarin langsung aja jawab nomor satu, dua, tiga nggak usah ya. Gini aja langsung lah ini ya. Oh tapi pakai itu ya masih PDF ya. Di itu aja di apa di wordkannya aja gampang kok. Nah kemudian di sini ada pilihan jawaban. Nah ini tinggal di ini aja. Nah ini jawaban A misalnya di huruf besarin ya. Kalau D ya huruf besar gitu. Oke, silakan dikerjakan. Kira-kira mau berapa bulan kerjakan? Hmm? Beberapa bulan? Nggak ada yang jawab. 10 menit bisa? Hmm? Belum jawab, Pak. Halo? Hah? Belum jawab. Ya berapa menit? Mungkin kalau emang hari ini belum nyampe jam Suaranya kecil banget. Cari coba. Gimana, gimana? Kalau di pertemuan berikutnya boleh nggak, Pak? Ya sudah, pertemuan berikutnya ya. Tapi nanti dikumpulkan di KM ya. KM-nya siapa? Dapat, Pak. Ada Pak, Dapat mana dapat? ada Pak. Mana kok nggak muncul? Dapat mana dapat? Ya dapat mana? Halo Pak. Ya dapat. Dapat nanti dikumpulkan bolehlah lewat apa ya? Google apa ya? Google Drive bisa. Google Drive Pak. Nah, Ya, Google Drive lah dikumpulin ya. Oke, ada baik Pak. pertanyaan nggak Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Jadi minggu depan ya, minggu depannya tanggal berapa pas pertemuan gitu? Iya Pak. Pas pertemuan ya. Silakan dikerjakan ya. Eh, itu kan ada pilihan gandanya ya. Itu nanti dibesarin aja. Atau sebentar, ini saya bisa nggak ya pakai Word? Kalau Word mana coba? Oh ini ada nih. Bisa nggak lewat ini? Ntar. Coba lewat ini bisa nggak ya? Tunggu dulu. Ayo, ntar.
Ini, file atas. Oh, ini Pak ada file-file. Oh, nanti di grup aja ya. Saya kasih yang Word-nya ya. Kalau Iya, tidak Pak. ada, silakan dikerjakan. Saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Selamat Pak. malam, Pak. Terima kasih.